Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya, bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3, dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi. Ini telah dilakukan prosesi, deklarasi dan pengukuhan amanat Indonesia pada hari ini. Dan untuk itu ini adalah merupakan komitmen kita akan terus berjuang bersama koalisi perubahan untuk persatuan dalam rangka untuk memenangkan Anies Presiden pada 2024. Bahwa dalam menentukan calon presiden dari pilihan-pilihan yang ada sebenarnya sederhana dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sandingkan dan yang kedua adalah bandingkan. Sandingkan antara sosok dengan sosok, antara capres dengan capres. Jangan menyandingkan antara sosok dengan kesempurnaan. Tentunya itu akan sangat jomplang. Nah, maka dari itu, dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan capres-capres yang lain, maka insya Allah dengan 3 ukuran. Yang pertama adalah asal-usulnya, yang kedua adalah rekam jejaknya, dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Dari segi asal-usulnya, orang tua dari Bapak Anies Baswedan dari pendidik. Kakeknya adalah pahlawan nasional yang merupakan bagian dari anggota Dokuritsu Zonbi Tsugakai, BPUPKI yang ikut mendirikan republik ini. Itu dari satu aspek. Yang kedua, dari rekam jejak, sudah sangat banyak bukti yang dihadirkan di Jakarta bahwa rekam jejak Anies Baswedan adalah rekam jejak prestasi dan keberpihakan kepada rakyat. Dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Inilah yang nanti akan kita dengarkan pidato Anies Baswedan tentang gagasan Indonesia masa depan, yaitu luruskan jalan, hadirkan keadilan. Di depan kita sudah hadir calon Presiden Republik Indonesia, Anies AHY, Bapak Anies Baswedan. Demokrat ingin perubahan, ingin perbaikan. Siap. Kalau ingin perubahan dan perbaikan, mari kita satukan energi kita, semangat kita untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Siap. Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita. Siap. Para pendukung calon Presiden Anies Baswedan terus bertambah. Mereka menyatakan sikap kesetiaan serta kesolidan untuk mendukung Capres Anies pada pemilu 2024 mendatang. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kegiatan halal bihalal dan tatap muka para relawan dan simpul pendukung Anies, baik dari partai koalisi seperti Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS di restoran Al Jazeera, Jakarta. Hasilnya membuat deklarasi Al Jazeera pendukung Anies. Ratusan relawan dari berbagai elemen sepakat akan bekerja memenangkan Anies sebagai capres di pemilu mendatang. Kegiatan yang digagas oleh Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat Umar Arsal dan relawan Indonesia gemilang dihadiri perwakilan partai pendukung Anies, diantaranya Mardani Ali, PKS, Damianus Bilo, Nasdem, dan Ustadz Sambo, Partai Umat Bahtiar Hamzah, serta simpul-simpul relawan. Seperti dikatakan Umar, pada relawan yang hadir tidak hanya dari pendukung partai koalisi, namun relawannya kecintaannya pada Anies Baswedan. Kehadiran dan kegiatan ini sebagai bentuk kesetiaan kita dan dukungan kepada Capres Anies dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tegas mantan anggota DPR RI dalam siarannya. Menurut Umar, kegiatan ini akan berlangsung hingga ke berbagai daerah. Tentunya dalam rangka memenangkan Anies sebagai presiden. Umar tidak dipungkiri hingga saat ini Capres Anies terus diganggu agar tidak menang dalam pemilu besok. Bahkan Partai Demokrat diakui diajak gabung ke partai koalisi besar. Tidak dipungkiri banyak godaan dan cobaan yang dihadapi Anies, termasuk godaan Partai Demokrat masuk. Tapi
Tapi alhamdulillah, Partai Demokrat godaannya kuat, jelasnya. Mantan anggota Komisi 5 ini juga menegaskan bahwa koalisi pendukung Capres Anies tetap solid meski ada godaan dari para pendukung lain. Umar juga mengatakan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat masih tetap menyodorkan nama AHY pendamping Anies. Mohon maaf dan mengurangi rasa hormat, hasil Rapimnas bahwa AHY tidak capres ataupun cawapres. Jadi kita berharap AHY masih tetap cawapres, kata Umar. Para pendukung calon Presiden Anies Baswedan terus bertambah. Mereka menyatakan sikap kesetiaan serta kesolidan untuk mendukung Capres Anies pada pemilu 2024 mendatang. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kegiatan halal bihalal dan tatap muka para relawan dan simpul pendukung Anies, baik dari partai koalisi seperti Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS di restoran Al Jazeera, Jakarta. Hasilnya membuat deklarasi Al Jazeera pendukung Anies. Ratusan relawan dari berbagai elemen sepakat akan bekerja memenangkan Anies sebagai capres di pemilu mendatang. Kegiatan yang digagas oleh Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat Umar Arsal dan relawan Indonesia gemilang dihadiri perwakilan partai pendukung Anies, diantaranya Mardani Ali, PKS, Damianus Bilo, Nasdem, dan Ustadz Sambo, Partai Umat Bahtiar Hamzah, serta simpul-simpul relawan. Seperti dikatakan Umar, pada relawan yang hadir tidak hanya dari pendukung partai koalisi, namun relawan yang kecintaannya pada Anies Baswedan. Kehadiran dan kegiatan ini sebagai bentuk kesetiaan kita dan dukungan kepada Capres Anies dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, tegas mantan anggota DPR RI dalam siarannya. Menurut Umar, kegiatan ini akan berlangsung hingga ke berbagai daerah, tentunya dalam rangka memenangkan Anies sebagai presiden. Umar tidak dipungkiri hingga saat ini Capres Anies terus diganggu agar tidak menang dalam pemilu besok. Bahkan Partai Demokrat diakui diajak gabung ke partai koalisi besar. Tidak dipungkiri banyak godaan dan cobaan yang dihadapi Anies, termasuk godaan Partai Demokrat masuk. Tapi alhamdulillah, Partai Demokrat godaannya kuat, jelasnya. Mantan anggota Komisi 5 ini juga menegaskan bahwa koalisi pendukung Capres Anies tetap solid meski ada godaan dari para pendukung lain. Umar juga mengatakan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat masih tetap menyodorkan nama AHY pendamping Anies. Mohon maaf dan mengurangi rasa hormat, hasil Rapimnas bahwa AHY tidak capres ataupun cawapres. Jadi kita berharap AHY masih tetap cawapres, kata Umar.